proses belajar mengajar, hal apa saja yang sudah dilakukan? Alhamdulillah saya sudah membuat kegiatan pembelajaran dan juga sudah membuat persiapan pembelajaran. Jadi di sini Ibu sudah membuat EPP ya Bu. Terus untuk strategi yang akan digunakan selama proses pembelajaran di kelas apa saja Bu? Saya di sini menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran untuk membantu pemahaman siswa terhadap materi tentang ulul azmi yang akan saya berikan materi sekarang ini. Jadi di sini Ibu nanti akan memberikan materi tentang ulul azmi kepada siswa. Baiklah, jika Ibu sudah siap materinya dan juga dengan video pembelajaran yang akan disampaikan, kita masuk ke kelas ya Bu. Ya, saya lanjutkan ke kelas. Tiba-tiba bagi-bagi jual midnight sale 5 Mei dari jam 12 malam hingga 10 pagi. Nonton Shopee Video dapat hadiah puluhan miliar. Adik-adik, apakah kalian ingin menjadi juara kelas? Tentu ingin ya. Seberapa besar tekad dan keteguhan kalian untuk mencapai keinginan tersebut? Apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mencapainya? Nah, di antara 25 nabi dan rasul, ada loh nabi-nabi yang memiliki tekad yang sangat kuat untuk mencapai cita-cita mereka. Siapa saja mereka? Yuk kita simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Rasul Ulul Azmi dan menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, di awal video tadi, kakak sudah menyampaikan bahwa di antara para rasul itu ada rasul-rasul yang memiliki keteguhan dan tekad yang sangat kuat untuk mencapai cita-cita mereka. Mereka lah yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Apa sih yang dimaksud dengan Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu Ulul dan Al-Azmi. Ulul artinya adalah mempunyai atau memiliki, sedangkan Al-Azmi artinya adalah teguh atau tekad yang kuat. Sehingga Ulul Azmi artinya adalah memiliki keteguhan atau tekad yang sangat kuat. Itu berarti Rasulul Azmi artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para Rasulul Azmi punya keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu ada 5 orang, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya mudah menghafalnya, kita bisa membuat singkatan dari kelima nama nabi tersebut. Contohnya adalah Mimin atau Mimin, terdiri dari kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, dan Nuh alaihi salam. Mudah kan?
yang bisa juga membuat singkatnya ya. Nah, sekarang mari kita simak riwayat singkat dari para rasul ulul azmi berikut ini. Yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacungkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihi salam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kanan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Nah, jadi kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau link yang ada di deskripsi ya. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah anak Azar yang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihi salam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak mereka agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihi salam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pun dikabulkan. Nah, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan Fir'aun, maka orang itu akan dibunuh. Nah, Nabi Musa alaihi salam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihi salam pun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Harun alaihi salam diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Nah, jadi kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Dan 제목 미션 시작하도록 하겠습니다. Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam dengan cara diangkatkan ke alam ghaib atau mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihi salam, yaitu Yahuda atau Yudas Iskariot. Kalian bisa lihat Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihi salam yang tersalib. Quran surat An-Nisa ayat 157. Nah, jadi kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Kisah kelima adalah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan kita bahas pada video berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari
dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-7. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga Baiklah, setelah kalian menyimak video tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat kalian petik dalam Rasulullah sendiri? Coba kalian tentukan Rasulullah sendiri. Katakan. Terus, coba Linda. Tiga. Baiklah, dari sifat-sifat Rasulullah resmi, sifat-sifat yang apa saja yang kalian bisa pahami? Ya. Baik. Terus, Tiga. baiklah, apakah kalian bisa menerapkan sikap sabar seperti sikap daripada Rasulullah resmi? Baik. Tiga. Baiklah, kalian sebagai murid ini harus tekun dalam belajar. Kenapa? Karena kalian itu tentunya punya cita-cita. Jadi harus tekun belajar baik di sekolah maupun di rumah. Tiga. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu minggu hari berikutnya ya. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pengajar praktek dengan guru teman sejawat yang telah sudi meluangkan waktunya untuk disupervisi dan juga mendampingi kami selama proses pembelajaran. Setelah melakukan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, bagaimana Bu? Apakah sudah mencapai target seperti yang diharapkan? Alhamdulillah, insya Allah sudah. Tadi setelah saya melakukan supervisi di dalam kelas, saya melihat untuk pembelajarannya sudah sangat menarik karena sudah membuat video pembelajaran, kemudian penyampaian materinya juga cukup baik dan juga siswa-siswanya juga aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk tindak lanjut yang akan datang bagaimana, Bu? Perlu adanya kesepakatan kelas atau kelompok yang disepakati dan juga diketahui setiap murid agar diskusi bisa berjalan dengan lancar secara optimal. Baik, sangat bagus sekali ya Bu. Memang tadi itu saya lihat di akhir pembelajaran itu memang murid-muridnya sudah tidak fokus lagi untuk menstabilkan atau mengoptimalkan keadaan seperti itu. Memang alangkah terbaiknya diadakan keyakinan kelas terlebih dahulu sehingga siswa-siswanya itu bisa memenuhi peraturan yang ada di kelas tersebut. Baiklah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk disupervisi dan diobservasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pengajar praktik atas kesediaan untuk meluangkan waktunya datang ke sekolah saya. Terima kasih.
Sama-sama Ibu.